Sahabat semua shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan di pada sore hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kita dapat kembali berkumpul di tempat ini. Kita terus memuliakan nama Tuhan. Mulai dengan ibadah kita angkat pujian kita yang berkata kemuliaan bagi Allah yang hidup. Sana. Ya
semua anak-anak Tuhan yang melayani, kami percaya Engkau telah mengurapi. Bahkan semua anak-anakku yang mengikuti secara live, dimanapun mereka berada, urapan Allah yang dahsyat itu bagi mereka. Semua peralatan yang kami pakai untuk melayani Tuhan, mari Engkau mengurapi Tuhan. Semua kami yang ada di tempat ini, biar Engkau melingkupi kami dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tabiskan ibadah ucapan syukur ini. Haleluya. Amin. Kita masih berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, pujilah Tuhanku. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya,
sangat bersyukur kepada Tuhan. Pertama-tama saya sampaikan kepada kita semua, selamat sore. Terima kasih. Saya juga tidak tahu kalau ada ibadah hari ini, karena dari beberapa hari yang lalu saya sakit, setiap sore demam, panas tinggi. Makanya saya bilang sama mama tidak usah bikin ibadah syukuran atau apapun itu, mau rayakan apapun itu tidak usah. Jangan sampai saya sakit lagi seperti tahun-tahun kemarin. Tapi puji Tuhan sampai saat ini juga saya masih heran, kok ada ibadah syukuran. Saya juga tidak tahu kalau ada ibadah syukuran. Saya kira cuma kita mau makan, habis doa Sabtu untuk persiapan ibadah besok, kita langsung makan. Nggak ada seperti ini. Tapi saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sangat baik. Saya mau kasih kesaksian kepada kita semua. Tahun lalu 2018 di bulan 3, ketika 2019 bulan 3, pas mau dirayakan hari ulang tahunku, terjadi banjir bandang. Padahal kita di rumah sudah semua siap yang mau dimasak. Bahkan saya dengan Ernie sudah mempersiapkan semuanya untuk ibadah besok bersama pemuda yang ada di pemuda Poso yang ada di Jayapura. Kemudian di tahun 2020 kemarin saya sakit sampai tidak ada acara seperti ini. Tapi hari ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sangat baik. Mujizat Tuhan sungguh sangat saya rasakan. Bahkan dalam beberapa hari ini seakan-akan saya tidak mampu untuk berdiri setiap sore. Tetapi hari ini dan kemarin saya dimampukan Tuhan, bahkan dimampukan Tuhan melalui firman Tuhan oleh mama kemarin waktu hari Minggu, bahwa kesembuhan itu hanya berasal daripada Tuhan. Dan semua sakit penyakit yang ada pada tubuh kita hanya kita serahkan kepada Tuhan. Terima kasih mama, terima kasih KVB, terima kasih semua jemaat yang terus mendukung saya dan memotivasi saya sehingga saya harus kuat melalui cobaan apapun, bahkan rintangan yang harus aku hadapi, banyak masalah yang harus diperhadapkan kepadaku. Tetapi saya selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkanku. Terima kasih sekali lagi, dan saya mau bawakan lagu buat kita semua.
Tapi ketika aku datang di Papua ini, seakan-akan aku ingin pulang. Seakan-akan aku ingin meninggalkan pelayanan ini. Tetapi saya harus minta pertolongan dari Tuhan agar saya mampu mendampingi Mama di dalam pelayanan. Bahkan di saat kita berencana untuk pindah di sini bolak-balik, kami berdua harus sakit memikirkan pelayanan ini. Tetapi hatiku juga bertentangan. Aku ingin pulang. Aku sudah capek. Saya tidak pernah mengalami kehidupan yang seperti ini. Banyak masalah dan percobaan yang saya harus hadapi. Tetapi saudara, saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Walaupun saya dengan Mama di dalam kekurangan, banyak orang-orang yang mengasihi kami. Bahkan semua kebutuhan kami, semua kebutuhan yang kami perlukan, semuanya murni dari pelayanan. Saya tidak punya pekerjaan, bahkan Mama pun tidak punya pekerjaan. Tetapi kami hanya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sangat baik, teramat baik bagi kami berdua dan pelayanan ini. Maka dari itu, saya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara untuk selalu mendukung kami, mendukung pelayanan ini. Bagaimana caranya agar pelayanan ini bisa maju? Mari kita merasa memiliki hati yang bertanggung jawab. Terima kasih. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku Terima kasih. Saya kembalikan kepada WM. Puji nama Tuhan. Kalau masih ada yang mau bersaksi, waktu dan tempat saya persilakan. Kalau tidak ada, waktu selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dari Tuhan Kau terus memberkati ibadah kami dari awal. Kami sudah memuji menggunakan namamu, dan kami akan memberikan persembahan
Kiranya Tuhan Engkau memberkati untuk terus menunjukkan pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, Yesus Engkau kebanggaan.
untuk kami semua. Sebab bukan suatu kebetulan kami semua ada di dalam ibadah ucapan syukur ini. Tetapi ada rencana Tuhan juga yang indah bagi kami semua. Sebab itu mari ambil alih pemberitaan firman-Mu dan Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau pakai dia Tuhan. Biar setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya itu menjadi berkat bagi kami semua. Anak-anak sekolah minggu yang turut bersama dengan kami, biar mereka duduk manis sehingga tidak mengganggu konsentrasi kami untuk mendengar firman Allah. Maka dari itu malaikat Allah yang menjaga mereka. Semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini secara live, mereka juga dilawat dan diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ibadah ucapan syukur ini yang menyediakan segala apa yang dibutuhkan itu adalah teman-teman dari WA atau teman-teman dari grup di WA. Mereka yang menginbox saya karena dari awal Roslita mungkin sudah bilang kepada mereka bahwa dia masih trauma dengan kejadian-kejadian yang ada. Memang sih dulu sempat tahun 2019 bulan 3 dia dikerjain acara ulang tahunnya dulu. Yang kerjain Leli, Ernie, Eli, Bapak Thomas, ya toh. Tetapi pada waktu itu hari Sabtu ya, hari Jumat. Dan rencana akan bikin ibadah ucapan syukurnya hari Minggu, disertai dengan diundang untuk teman-teman pemudanya dia, khusus orang-orang Poso. Tetapi rencana manusia tinggal rencana manusia. Apa boleh buat, semua makanan terhambur semua oleh karena banjir bandang. Lauk yang masih di atas kompor masih dimasak, semua terhambur karena banjir bandang. Lalu peristiwa 2020 tidak ada kita rayakan, bahkan kue ulang tahun pun tidak ada ya, karena sakit parah. Semuanya kita sudah tahu pada waktu itu sakit parah. Saya pun pada waktu itu hampir putus asa, mau kemana saya bawa untuk berobat. Semuanya kita tahu dan semuanya kita pada waktu itu khawatir. Dengan dua kejadian itu, lalu begitu masuk di bulan 3 tahun 2021, dia bilang begini sama saya tidak mau rayakan ulang tahun, saya tidak mau bikin ibadah ucapan syukur, saya takut terjadi lagi peristiwa yang lalu-lalu. Saya bilang, jangan pernah engkau berpikir hal yang buruk terjadi pada dirimu. Kalau itu kau pikirkan, maka yang buruklah. Kalau kita berpikir yang negatif untuk kita, maka itu yang terjadi. Kita berpikir yang positif, maka yang positif terjadi. Amin. Dan dia tidak mau, saudaraku. Tetapi teman-teman di WA tidak banyak sih. Mereka bilang begini, Ibu Gembala, kita rayakan saja, tapi jangan kasih tahu Lita. Rayakan diam-diam, hubungi semuanya diam-diam, biar menjadi kejutan. Dengan cara itu semua hilang dari dirinya. Segala hal-hal yang membawa kegagalan. Karena kalau saya perhatikan, saudaraku, betul-betul Allah menempa dia. Betul-betul Allah menginjak kepalanya dia. Saya perhatikan sejak dia ada di sini, benar-benar Allah menginjak kepalanya dia. Saya tidak tahu dia punya masa lalu di Poso itu seperti apa. Apakah dia sombong atau bagaimana, saya tidak tahu. Hanya sedikit yang saya tahu tentang dia. Karena saya tidak perlu tahu masa lalu.
Yang saya mau tahu hanya masa sekarang saja. Tetapi kalau saya mau perhatikan, Tuhan Allah benar-benar menempa dia seperti apa namanya itu, orang kalau apa namanya, pandai besi. Tahu pandai besi? Orang pandai besi itu kan kalau mau bikin parang, pisau, itu kan dibakar dulu besi itu, baru ditoki-toki kuat-kuat pakai besi. Itu terjadi sama dia, saya lihat saudaraku. Selama dia ada di Papua ini, masih terlalu banyak penderitaan yang dia alami. Dia bilang buka usaha, saya katakan jangan. Tuhan sudah panggil kau untuk melayani di sini dan itu janjimu ketika itu. Tidak, kita butuh dana untuk pelayanan. Saya bilang jangan andalkan pikiranmu, andalkan kekuatan Tuhan. Lalu dia bilang apa? Mama dia tidak mendukung orang untuk maju. Dia marah. Oke baik, silakan. Silakan buka usaha. Dan ternyata apa yang terjadi? Dia justru dimanfaatkan orang untuk mengambil keuntungan yang ratusan juta. Yang kedua, modal yang dia punya bukan sedikit, habis. Lalu dia marah. Saya katakan ini bukti Tuhan tidak izinkan. Dia marah sama saya. Pada waktu itu Mama Jire sempat dengar. Kami baku marah waktu masih di ruko. Dia bilang apa? Saya ini seorang pengusaha. Saya rela meninggalkan pekerjaan Tuhan demi usaha saya. Saya kaget. Saya kaget saudaraku. Oh Tuhan tolong. Sadarkan dia. Saya bilang, nak, pahami, responi panggilan Tuhan. Saya bilang kepada saudara, kalau saudara tidak meresponi panggilan Tuhan, kau akan capek, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Tetapi jikalau engkau responi panggilan Tuhan, apa yang kau butuhkan Tuhan sediakan, cukup. Amin. Amin. Seperti yang Lita bilang tadi itu, kami ini gak kerja, tapi apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Tuhan sediakan burung gagak sebagaimana Allah memelihara Elia. Kami tidak mengenal orang yang memberkati kami, yang menyediakan makan minum pakai kami apa yang kami butuhkan. Seperti doa Bapa kami berkata, berkatilah kami, berilah makanan kami yang secukupnya. Artinya cukup untuk uang jajan, cukup untuk uang makan, cukup untuk beli pakaian, pokoknya cukuplah. Dan semua yang apa dibutuhkan hari ini, jujur saya mau terbuka. Jangan nanti saudaraku punya penilaian miring lagi. 1 sen pun saya tidak ada keluarkan untuk dia, hanya tenaga. Supaya saudaraku jangan punya penilaian miring. Ih, Ibu Pendeta ini aplikasi. Saya juga kan majelis. Saya juga ulang tahun. Kenapa Ibu Pendeta nggak bikin begini? Jujur saya tidak ada keluarkan sepeser pun untuk dia, hanya tenaga. Karena semua dari luar. Saya nggak pernah ketemu dengan mereka. Lalu lanjut kepada kesaksian Lita tadi. Betul-betul dia diinjak oleh Tuhan kepalanya. Sampai kau merasa kau tidak mampu lagi dan angkat tangan. Bukan hanya kerugian, dipermalukan juga ya. Dipermalukan, difitnah. Sampai dia bilang, Mama, begitu jauhkah saya meninggalkan Palu hanya untuk berebut suami orang di Papua ini? Saya katakan, kau diam. Jangan marah, jangan tersinggung, jangan sakit hati, lapor kepada Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan mau mengangkat kita setinggi-tingginya, kita akan dihempaskan dulu. Amin. 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 Tahu nggak bola kasti? Siapa yang tidak tahu bola kasti? Coba angkat tangan yang tidak tahu bola kasti. Siapa yang tahu bola kasti? Nah, perhatikan dengan baik bola kasti. Kalau bola kasti dipantulkan ke bawah dengan pelan, terangkatnya pendek, sakitnya juga sedikit. Tapi coba kalau bola kasti itu dipantulkan sekeras-kerasnya, dia pasti sampai di atas seng. Mungkin bisa lewat, tapi sakitnya
luar biasa. Ketika kita diterpa dengan masalah yang kecil, kita terangkatnya sedikit saja. Tapi kalau kita diterpa masalah yang besar sekali, sampai kita nggak mampu, kita akan terangkat sangat tinggi. Amin. Amin. Lalu kemarin saya berpikir-pikir begini, Tuhan, coba berikan aku hikmat dalam ulang tahunnya dia ini. Sebab rasa trauma itu, rasa sial itu, roh tertolak itu, kutuk penolakan itu harus dilepaskan dari tubuhnya dia. Lalu Tuhan kasih saya hikmat. Sangat sederhana sekali. Mungkin saudaraku sudah lihat di Facebook kue ulang tahunnya. Kecil, sangat kecil. Harganya murah, 25.000 saja. Lalu lilinnya 7. Kami bertiga tadi malam bawa lilin di kamar. Dia pikir tidak ada yang mau bilang selamat ulang tahun. Dia udah tarik selimut tidur. Pas jam 12 saya ajak Mama Jire dengan Jire masuk di kamar. Kami nyanyi. Dia kaget. Lalu saya bilang, jangan pandang kecilnya kue ini. Dan jangan engkau berkata usiamu sekarang 7 tahun. Bukan, karena 7 lilin. Kue yang kecil ini melambangkan daripada tubuhmu. Yang kecil itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Kau kecil. Mungkin engkau pun tidak berharga. Tetapi ada 7 lilin, yaitu kaki Dian. Kaki Dian itu terdiri dari 7 cahaya. 7 kaki Dian ada di atasnya. Artinya adalah kue ini tadi lambang daripada tubuhmu. Dan di dalam tubuhmu itu ada 7 kaki Dian itu kau harus pegang. 7 kaki Dian itu apa? 7 kaki Dian itu adalah keselamatan, karunia, talenta, urapan, berkat, keberhasilan, masa depan, semua ada di sana. Dan itu yang kau pegang, jangan hilang. Saya katakan, dengan adanya 7 kaki Dian di dalam hidupmu, yang kecil itu tadi menjadi sangat berharga di mata Tuhan. Amin. 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 Kalau sederhana memang sangat kecil. Mungkin saudara sudah lihat. Dan engkau harus imani. Mulai hari ini engkau 30 tahun, saya bilang. Sampai seterusnya. Tidak ada lagi kutuk itu. Lalu setiap kali sudah mendekati hari ulang tahun, sakitlah apalah. Tidak ada lagi itu, saya bilang. Dan jangan pernah membayangkan itu terjadi. Bayangkan berkat Allah. Sebab kaki Dia ada di dalam tanganmu, dalam kehidupanmu, saya katakan. Mari kita buka di dalam Yesaya pasalnya yang ke-49. Yesaya 49, sama-sama kita buka. Ayat 16, satu ayat saja. Terima kasih untuk Ibu Renata Lestari, Ibu Feti, dan Ibu Yori Liunokas. 3 orang ini saja yang menyediakan dana ini. Dan 3 orang ini yang berbisik kepada saya, harus bikin ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kalian. Mari kita baca bersama-sama Yesaya 49 ayat 16. Lihat, 1, 2, 3. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi nggak ada kutuk sebenarnya. Itu kan hanya pekerjaan setan. Intimidasi daripada setan. Masa depan kita bukan di tangan setan. Masa depan kita di telapak dan bukan juga di telapak tanganmu. Banyak orang bilang, masa depanmu kan sudah tersurat di telapak tanganmu. Coba lihat dulu telapak tanganmu, garis-garisnya. Oh, ini garis ini ya, lurus, cemplung. Berarti kau nggak bisa nabung. Ya. Nah, yang ini belok ke sini nih, no. Plung, belok ke sini. Oh, hidupmu tidak akan bisa kau masuk lubang terus, gagal dan gagal terus. Enggak. Masa depan kita bukan di telapak tangan kita, tapi masa depan kita ada
masuk di dalam pikiranmu. Kau pikirkan, aduh, ini sudah mau bulan 3, tanggal 13. Jangan-jangan, ya hari Minggu sempat tak kancing dia. Karena apa? Itu dalam pikiran dia. Tak kancing betul. Belum selesai bikin ini. Kendeknya 2, Vira dengan dia mundar-mandir mereka yang pergi beli bahan. Belum selesai. Dia sudah masuk kamar. Kan tadi saya sudah bilang, nggak usah dibeli lauk ke apakah, nggak usah. Tukang itu nggak mungkin nggak dikasih makan. Masa mau dikasih biar pulang nggak dikasih makan? Itu sudah malam. Ya juga, saya pikir. Ya sudah, kamu selimutan sudah, nah makan. Habis itu saya ikut lagi ke sini temani, dia tidur selimutan. 1 jam kemudian saya masuk di kamar, saya lihat sudah panas tinggi sekali panasnya. Lalu saya lihat ini urat-urat nadi yang di kepala ini bermunculan. Saya pegang, oh Tuhan, sudah seperti tahun lalu. Nyut semua kepalanya sampai Tika sendiri takut megang kepalanya. Kenapa tante kepalanya kakak Lita itu kok begini-begini semua? Tapi kalau yang hari Minggu itu memang nggak semua, hanya sekitar sini saja. Lalu saya kasih dia minum, saya kasih duduk, nggak mampu. Kenapa? Mau bicara tidak bisa, tenggorokan sakit sekali, lidah nggak bisa merasa, penciuman nggak berfungsi, kepala sakit sekali. Sampai dia bilang, Mama jangan takut ya, jangan takut. Kau yang tidak boleh takut. Saya nggak perlu takut. Kenapa dia bilang begitu? Kalau saya takut kan saya pasti kasih tinggal dia. Saya pikir COVID toh, siapa yang merawatnya? Karena kan ciri-ciri COVID katanya kan begitu. Tenggorokan sakit, lidah nggak bisa merasa, penciuman nggak berfungsi, kepala sakit. Yang saya lakukan apa? Saya tenang. Saya bilang begini dalam doa saya, dalam hati saya. Kekhawatirannya itu Tuhan, untuk ulang tahunnya sampai dia sakit, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu saya bilang hangat, saya kasih garam, saya suruh dia kumur-kumur. Sesudah itu saya ambil bawang putih, saya kasih dia makan, kunyah. Mau itu kau rasa pedis seperti apapun itu, kunyah telannya. Memang beda saudaraku. Kalau kita sehat, kita punya bawang putih nggak masalah, enak. Tapi kalau lagi tubuh nggak fit, oh seperti terbakar ini lidah, terbakar tenggorokan. Saya bilang kunyah, nanti kuman-kuman itu akan mati. Lalu dia kunyah, dia paksa. Mama, dadaku sakit sekali. Jangan takut, tidak ada penyakit apapun itu. Lalu saya ambil lagi langkah berikutnya, minyak tanah. Saya kasih garam. Saya pijit semua badannya sampai keringat itu keluar seperti air mengalir. Bukan lagi keringat seperti biasa, pokoknya seperti air mengalir deras. Puji Tuhan, langsung malam itu juga penciumannya bisa berfungsi kembali, lidah juga bisa berfungsi kembali. Puji Tuhan, besok paginya kepalanya dia sudah pulih. Saudaraku, jangan pernah mereka-rekakan hal yang buruk tentang dirimu, tapi reka-rekakanlah hal yang baik, maka itu yang terjadi. Sebab apa? Masa depan ada di tangan siapa? Tuhan. Tangan siapa? Tuhan. Bukan di tanganmu. Bukan di tanganmu. Bukan, di tangannya Tuhan. Jadi kalau masa depan kita, kehidupan kita dituliskan, dilukiskan di telapak tangannya Tuhan, apa terjadi? Apa yang terjadi? Kan sudah disuratkan, dituliskan, dilukiskan, diukir di telapak tangannya Allah. Lalu apa yang terjadi bagi kita? Apa yang terjadi? Siapa bisa jawab? Apa yang terjadi? Lu nggak tahu. Sang pencipta kita ini sudah dilukiskan di telapak tangannya. Berarti apa yang terjadi bagi masa depan kita? Hah? Apa?
khawatir. Hidup ini untuk dinikmati. Tuhan Allah sudah bilang, kamu ada di telapak tanganku. Ya nikmatilah apa yang ada. Kerja setengah mati. Aduh, saya nggak bisa lagi makan daging itu. Ya, kenapa? Asam urat. Ini makan sudah. Oh, saya nggak bisa makan ikan itu. Kenapa? Asam urat. Baru makananmu apa tiap hari? Nasi, tempe. Oh, tempe nggak lagi. Asam urat juga, toh. Tahu juga nggak bisa. Asam urat. Telur, apalagi? Asam urat. Wortel lah. Sayur hijau-hijau. Asam urat. Untuk apa kerja? Hanya mau beli obat. Rugi amat lu. Engkau kerja capek-capek hanya untuk mau beli obat. Berarti kau dilukis di telapak tangannya siapa? Dokter. Dokter. Kok mau? Saya kalau sakit, yang saya tuntut Tuhan, saya bilang begini, apa gunanya Tuhan aku percaya sama kau? Apa gunanya aku layani kau? Kalau aku sakit harus pergi ke dokter? Apa gunanya? Bukankah kau lebih hebat daripada dokter itu? Bukankah kau yang memberikan kepandaian bagi dokter itu? Untuk apa aku percaya kepadamu, melayanimu? Kalau aku mau pergi ke dokter, bukan berarti nggak boleh ke dokter. Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Tapi untuk apa kita capek-capek cari uang kalau mau memperkaya dokter? Berarti hidupmu dilukiskan di telapak tangannya dokter. Kata Jire. Ayo lompat untuk menari bagi Tuhan. Rematik mati kamu, asam urat kamu, ya. Ya kamu betul. Apa yang kau perkatakan maka itu yang akan terjadi. Sementara firman Allah berkata, masa depan kita, kehidupan kita, semuanya telah dilukiskan di telapak tangannya Allah. Amsal katakan apa? Pasal 3 ayatnya yang ke-16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Artinya pada si hikmat itu tadi. Orang yang berhikmat adalah orang yang mengenal Allah. Orang yang tahu, orang yang percaya bahwa umur panjang, keselamatan hanya ada di tangan Allah. Jadi bukan hanya Lita saja yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Semua kita, semua anak-anak Tuhan yang ikut ibadah live ini juga diberkati dengan firman Allah. Amin. Amin. Haleluya. Saudaraku, mari kita dukung dia di dalam doa. Saya minta supaya Lita maju ke depan. Di hari ulang tahunnya ini, kita mau doakan dia. Kita mau tengking itu semua, segala kutuk-kutuk kegagalan. Saya minta supaya semua majelis untuk maju ke depan dan mendukung Lita di dalam doa ini. Kita naikkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kebanggaanku,
semua jemaat ikut mendukung di dalam doa. Haleluya. 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 Di hari jadinya Roslita Lainnya, kami bersama semua jemaat dan juga anak-anakmu yang mengikuti ibadah live ini, kami serahkan hambamu Roslita Lainnya ke dalam tanganmu. Traumanya selama ini, setiap kali mendekati hari kelahirannya, dia sakit dan ada saja musibah, sehingga dia tidak bisa mengadakan ibadah ucapan syukur. Segala kutuk-kutuk kegagalan itu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan engkau hanya tinggalkan Roslita Lainnya dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk-kutuk sakit penyakit kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh penolakan itu kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan engkau hanya tinggalkan Roslita Lainnya dalam nama Tuhan Yesus. Seumur hidupnya, setiap kali hari ulang tahunnya, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi bencana apapun. Seumur hidupnya dia melayani Tuhan. Seumur hidupnya dia sehat. Seumur hidupnya dia tidak pernah terbaring di rumah sakit. Tidak ada lagi penyakit apapun. Bahkan kelemahan pada tubuh, kelemahan pada fisik, semuanya itu tidak ada. Hancur oleh kuasa darah dan domba Allah. Di dalam kehidupannya ada kaki dia. Ada keselamatan daripada Tuhan. Dan keselamatan dari Tuhan itu terus dia bawa kemana-mana. Sehingga keberhasilan demi keberhasilan itu terus yang ada baginya. Melayani Tuhan. Cinta kasih kepada Kristus. Cinta kasih kepada sesama. Hati yang lemah lembut, hati yang panjang sabar itu terus menjadi miliknya. Hikmat daripada Allah. Karunia dalam perkataan. Dalam nama Tuhan Yesus. Teruslah Roh Kudus berkarya bagi dia. Kau jadikan dia indah dan indah semakin indah di matamu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu terus mengalir bagi dia. Berkati pelayanannya di media sosial. Semakin Engkau pakai dengan luar biasa dan dahsyat. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Boleh kembali. Semuanya kita bangkit berdiri. Ku percaya akan janji-Mu. Semuanya kita berdiri. Kau yang berfirman semuanya jadi, maka tenanglah kini hatiku berada di dalam naungan. Maka tenanglah kini hatiku berada di dalam naungan-Mu. Selesai sudah ibadah ucapan syukur ini Tuhan. Biarlah terus Engkau memberkati semua kami jemaat-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendukung sehingga terjadinya ibadah ucapan syukur ini. Bahkan kami berdoa khususnya untuk Ibu Reina Talestari yang papanya hari ini juga sedang ada di rumah sakit Parigi oleh karena sakit. Gumpalan air, gumpalan angin yang ada di dalam perutnya, dengan kuasa darah-Mu menghancurkan semuanya ini. Amin. Dan oleh kuasa bilur-Mu sembuh. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Saleh-salehnya Kristus permatanya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Mari pulanglah, bawalah segala berkat damai sejahtera, anugerah, rahmat pertolongan dari Allah Bapa di sorga.
kasih setia, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa penghiburan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai seluruh kehidupan kita semua, mulai malam hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Kita masih lanjut lagi kepada acara kita. Ternyata dari teman ada juga kadonya atau hadiahnya. Saya minta supaya Mama Theo yang mewakilkan mereka mari. Lita untuk maju ke depan. Ada titipan dari mereka, Mama Theo yang kasih. Ayo. Terima dengan penuh sukacita. Iya. Iya. Terima saja. Boleh dibuka? Boleh dibuka? Boleh dibuka? Kemuliaan bagi Tuhan. Bukan. Ini masih ada hubungan dengan yang tadi. Kalau ini dikatakan orang apa namanya, pengikat. Tadi kaki dia, dan ini pun juga tetap masih kaki dia. Jadi ada ikatan antara Lita dengan Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, boleh dipakai langsung. Kenapa tidak pas? Terlalu kecil. Bisa ditukar besok. Jadi mau tambah besar kan? Tambah guru. Oke. Jadi ada ikatan antara dia dengan Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Itu artinya. Makanya saya beli cincin karena semuanya itu hikmat dari Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Panjang umurnya, panjang umurnya.
yang menyediakan dari Palu. Dia beli di grup Sentani. Jadi dari AB datang di sini. Jadi bukan saya yang pesan, dari Palu yang langsung pesan. Suap tante, ya. Suap tante, tante suap lah. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Enak kuenya. Enak tuh pan enak kuenya ya. Keren. Saya minta tolong supaya ada kita perjamuan kasih supaya saudaraku sabar menunggu di sini. Yang mau menemani saya untuk ke belakang boleh. Ini pisau-pisau. Ayo kita rame-rame ke dalam. Saya lupa tadi nih. Ya mama. Beli gitu kan. Orang pergi ke Lergang. Ini mana? Ayo Mateo, Mateo. Selamat ulang tahun. Mereka mau ulang tahun. Kemarin pagi dong.
Everybody, let's put your hands up for Y18 in Cambodia. Bapak Thomas, kita doa dulu. Apa adanya saja. Oke, kalau kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini Tuhan. Di tempat ini sudah dikasih kami Rasulullah ya. Bahasa ini datang ke Tuhan. Semuanya kami lakukan sesuai dengan Tuhan. Yang cukup pada hari ini yang mendapatkan satu usia yang sangat luar biasa Tuhan. Tuhan yang menjadi depan kami kesedia Tuhan. Dan Tuhan yang kami makan ini adalah dalam memberi Tuhan kembalikan mereka kepada mereka yang diberi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk harapan kami. Amin. Silakan dimakan. Langsung yang berdoa. Saya bercanda. Maaf, maaf. Makanan dulu makan. Ayo, apa Desi? Makan. Maria. Bagaimana mama? Terima kasih buat semuanya yang sudah terus membantu. Kemarin itu tuh mereka kan jari-jari mana? Hari apa? Hari Senin bisa kita ini. Hotspot ini. Kalian semua masih datang. Kemarin di jari aku pikir kecil tanganmu. Terima kasih hadiahnya. Oke, linking.
Tuhan Yesus memberkati. Mama, pamit dulu, saya sempat Terima kasih buat Ibu Renata Lestari, buat Rio, Yori, Liunokat. Terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih sudah ikut bersama-sama dengan kami dalam ibadah ucapan syukur ini. Haleluya. Terus dukung kami di dalam doa-doa saudaraku.